wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kabarnya baik saja kan? Baik, Pak. Ya, jadi Bapak lihat di sini sudah lengkap, semuanya sudah berhadir. Apakah memang berhadir semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah semua. Oke, jadi Bapak anggap untuk absennya lengkap semua ya. Nah, jadi Bapak minta sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Oh ya, silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, Pak. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang apa anak itu? Berpikir komputasional. Kalian pernah dengar nggak mata pelajaran berpikir komputasional selama Anda belajar di SD? Belum ya? Belum. Nah, jadi yang kalian tahu di informatika sekarang sudah ada namanya mata pelajaran berpikir komputasional. Yang kita tahu di informatika kan kayak mata komputer dan sebagainya. Itu yang dulu itu adalah mata pelajaran informatika yang dulu. Sekarang informatika tidak hanya menjelaskan tentang apa itu komputer, tetapi informatika juga membuat pemikiran secara komputasional, yaitu dijelaskan di mata pelajaran ini, yaitu berpikir komputasional. Terus Bapak ingin nanya dulu, apakah kalian pernah melihat proses menenun kain tradisional seperti kain sasirangan? Apa langkah-langkah yang dilakukan? Nah, kalian pernah nggak melihat orang bikin sasirangan? Pernah, Pak. Oke, ada yang mau jawab? Gimana caranya yang pertama? Yang pertama tuh sediakan kainnya dulu, Pak. Oke, sediakan kainnya. Ada lagi? Membuat polanya, Pak. Membuat pola. Ada lagi? Berapa tadi? Dan bahannya Pak, seperti kita dan lain-lain. Oke, nah yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh dari berpikir komputasional. Itu adalah salah satu elemen yaitu yang ditahukan di berpikir komputasional itu ada 4, yaitu di komposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu elemen dari berpikir komputasional, yaitu algoritma. Iya, betul. Jadi di sini kita menjadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional, yaitu di komposisi, pola, abstraksi, dan algoritma tadi. Terus yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan konsep berpikir komputasional dengan konteks budaya lokal. Oke, penjelasan pertama itu adalah konsep berpikir komputasional. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Jadi seperti yang Bapak tanyakan lebih awal tadi, dalam membuat kain sasirangan kita harus memecahkannya terlebih dahulu supaya mempermudah dalam pembuatan kain tersebut. Itu adalah salah satu aspek yang ada di berpikir komputasional. Di berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan, yaitu apa? Dekomposisi, terus abstraksi, dan algoritma. Ya, keempat teknik tersebut bekerja bersama-sama melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Kemudian dicari solusinya. Nah, berikut ada contoh dekomposisi dalam membuat kain sasirangan tadi. Itu adalah persiapan bahan, pembuatan pola, pewarnaan, dan pencucian. Nah, itu adalah secara garis besar dalam pembuatan kain sasirangan. Betul. Yang kedua ada pengolahan pola. Dari pengolahan pola ini merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Berikut ada contoh pengolahan pola dari kain sasirangan tersebut, yaitu mengidentifikasi motif seperti daun jeruju, ombak sinapur karang, ulat karikip, dan lain sebagainya. Dari dua elemen tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak
Ada Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, Bapak lanjut ya. Yang ketiga, elemen ketiga itu adalah abstraksi, betul. Teknik ini menumpukan informasi yang penting dan yang tidak relevan. Jadi teknik tersebut mengurangkan apa aja sih yang tidak penting dalam membuat klarifikasi serangan. Jadi difokuskan lagi dengan berfokus pada informasi yang penting dan berguna, serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Dan contoh abstraksi dalam membuat serangan tadi adalah fokus pada elemen utama seperti keselarasan warna dan motif tanpa terlalu memikirkan detail tambahan yang tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, seperti apa tadi namanya? Motif daun jeruju seperti apa sih yang ada di pasaran atau sejarahnya bagaimana? Nah, jadi difokuskan hanya di motif tersebut saja yang dipilih tadi. Terus elemen terakhir apa? Ya, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, berikut ada contoh algoritma pembuatan kain serangan tadi, itu menyiapkan kain mori, membuat pola menggunakan alat khusus, bisa cantik atau benang dan sebagainya. Terus yang ketiga, melakukan proses ikat untuk membatasi area pewarnaan. Yang keempat, mewarnai kain dengan teknik celup. Dan yang terakhir, melepas ikatan dan mencuci kain hingga bersih. Nah, dari algoritma dari di PPT di depan, algoritma memiliki ciri spesifik khusus. Bisa kita lihat dari di depan, kalau anak-anak lihat ya. Nah, bisakah kalian menentukan apakah ciri spesifik khusus dari algoritma? Bisa kita lihat di sini 1, 2, 3. Jadi apa? Iya betul. Ada. Jadi di algoritma itu pasti langkah-langkahnya berurutan. Sudah sangat jelas itu adalah aspek algoritma. Paham anak-anak? Oke. Apakah ada pertanyaan dari 4 elemen tersebut? Ada jelas? Jelas ya. Oke. Dikarenakan kalian sudah pede bilang ke Bapak bahwa itu jelas, jadi Bapak ingin kalian mengajarkan AKPD. Apa itu AKPD? Betul. Jadi peserta didik akan Bapak bagi 3 kelompok kecil dan Bapak yang menentukan. Oke? Setuju kan? Setuju, Pak. Yang kedua, Bapak sudah mengirim link akses Google Classroom kalian di grup WhatsApp Bapak. Itu ada kodenya, nanti kalian masuk saja ke Google Classroom. Terus waktu pekerjaan kalian hari ini ya 20 menit di atas lembar. Setelah itu kalian screenshot lalu kalian upload ke Google Classroom. Betul. Yang terakhir, setelah kalian mengerjakan, kelompok akan dipresentasikan. Apakah ada pertanyaan terkait KPD yang ingin kita kerjakan? Tidak ada. Oke. Silakan kalian membentuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini saja, biarkan di sini. Kelompok 2, 3 dan seterusnya di tempatnya saja gitu ya. Oke, paham? Oke, waktu pengajaran kita mulai dari 3, 2, 1, kerjakan. Oh ya, jadi di LKP tersebut ada 3 aktivitas. Nah, kelompok akan memilih ada 3 kan kita 3 kelompok kan. Jadi Bapak buat ada aktivitas budaya Banjar itu yang pertama apa? Pelaksanaan Batimung, yang kedua tradisi bayar anak, yang ketiga pembuatan kue khas Banjar. Nah, jadi untuk kelompok 1 pelaksanaan Batimung, temanya Ya, Pak. yang kedua tradisi bayar anak, dan yang terakhir pembuatan kue khas Banjar. Kue khas Banjar itu Bapak spesifikkan lagi itu pembuatan kue bingka. Oke, paham? Oke, silakan kerjakan. Sesuai dengan ketentuan kita, waktu sudah habis, sudah 20 menit nih. Jadi Bapak minta Bapak bawa itu langsung ya. Ya, Pak. Bapak dan teman-teman, jadi kelompok 3. Siapa kelompok 3? Muhammad Yudi ya. Perwakilannya silakan maju ke depan dulu dan maju ke depan. Ya. Depan sini. Tolong menjelaskan kue bingka tadi kan ya kan? Kue bingka kan? Oke, di kue bingka tuh bagaimana sih konsep usaha bimbingnya atau bimbing computasional? Silakan waktu presentasi
presentasi 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, pertama tadi kan kita membahas tentang berpikir komposisional ada 4 tahapan. Pertama discomposition, yang kedua pattern atau penggunaan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir yaitu algoritma. Oke, yang pertama menggunakan decomposition, yaitu misalnya telur, santan, gula, tepung, terigu, dan vanili. Langkah pembuatannya itu mengukur bahan sesuai resep, mencampur bahan hingga homogen, memasukkan adonan ke dalam wayang, memanggang atau mengukus hingga matang. Itu menggunakan decomposition. Oke, yang kedua yaitu pengenalan pola. Maka di sini semua bahan harus dicampur rata tanpa ada gumpalan. Terus untuk pola pemanggangan, suhu oven atau lama pemanggangan perlu disesuaikan agar bagian atas kue tidak gosong. Pola yang tadi itu pola konsistensi adonan, kelembutan dan kelenturan kue bergantung pada perbandingan bahan. Nah, lanjut kita ke tahap yang ketiga itu abstraksi. Nah, abstraksi ini berfokus pada menyederhanakan detail yang kurang relevan, yaitu detail pentingnya takaran bahan, suhu dan waktu pemanggangan serta cara mencampur. Yang kedua, mengabaikan variasi dekorasi atau tambahan yang tidak mempengaruhi dasar desain. Nah, yang terakhir di sini ada algoritma. Ini langkah-langkah penyusunan membuat pada diinginkan. 1. Siapkan semua bahan dan alat. 2. Campur telur, gula, dan vanili hingga gula larut. Yang ketiga, tambahkan santan secara bertahap sampai terus mengaduk. Yang keempat, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, aduk hingga adonan rata. Yang kelima, tuang adonan ke dalam wayang yang sudah diolesi minyak atau mentega. Yang keenam, panggang di oven suhu 180 derajat Celcius selama 40 sampai 50 menit atau kukus hingga matang. Yang terakhir, tes kematangan menggunakan tusuk gigi. Jika sudah matang, keluarkan dan dinginkan. Itu presentasi dari Dr. Sekian, terima kasih. Oke, tunggu sebentar. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari jawabannya tadi? Saya kalau presentasi sudah jelas ya. Dari kelompok lain sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Silahkan tutup dulu. Oke, sekian presentasi saya. Mohon dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih masuk. Ya, jadi jangan lupa ya untuk LKPD-nya bisa di-scan langsung menjadi ke Google Classroom. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Untuk pengerjaan LKPD tersebut, itu adalah penghujung dari pertemuan kita yang pertama. Terus, terakhir terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum Bapak menutup, jadi kesimpulan yang kita dapat pada hari ini yaitu adalah berpikir komputasional, yaitu ada 4. Yang pertama apa? Iya, komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Iya, jadi berpikir komputasional tidak hanya bisa digunakan dalam penggunaan komputer seperti kita mengoding dan sebagainya. Nah, itu biasanya sebelumnya berpikir komputasional itu pengaplikasiannya dalam pembuatan aplikasi. Nah, sekarang berpikir komputasional juga diintegrasikan ke permasalahan sehari-hari seperti yang ada kita bahas tadi, yaitu di dalam konteks budaya yang ada di Banjarmasin. Oke, setuju kan? Oke. Mungkin pertemuan kita pada hari ini telah hilaf, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.